Ini nih lagi-lagi kita nggak bisa lepas dari Ferrari karena Ferrari adalah ketahanan konten. Mas Ger memasukkan faktor luck di situ ya. Mungkin mereka tuh kalau data bener ya, cuman kan bacanya kayak sering salah. Kok bisa? Keajaiban dunia nomor berapa ini? Iya. Red Bull sudah menamatkan 2023 sebelum mid season gitu. Gimana ini konsepnya? Nggak bisa. Max ternyata sempat nabrak burung dan innalillahi untuk burungnya karena burungnya Sorry, children. FIA itu Well. kayak inconsistent gitu. Wah ini tuh enaknya penalti aja gitu ya, udah penalti. di kepalaku kayaknya Ferrari mulu nih gara-gara lagi fokus ngisi bensin di Shell biar dapat diecast-nya Ferrari nih. Tolong dong, bisa Bisa. dong Shell Tolong dong. Dengan mobil yang sama. Menurut kalian bisa nggak Lando melawan Max? Lando itu butuh waktu lagi biar setara sama Verstappen dengan catatan kalau mobilnya sama gitu. Wes lah Red Bull sak pembalap aja lah sampai akhir musim beres gue. Mungkin kenapa jadi cuma sehari? Karena akan ada night race. Dan untuk musim ini Ducati juga menamatkan musim dengan lebih cepat gitu. Tinggal pembalap Ducati mana yang juara dunia di akhir musim gitu. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The whole paddock. I will miss this place. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sobat sembalap dimanapun kalian berada. Masih kembali lagi dengan podcast sembalap di episode 42. Kali ini masih bersama dengan aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Bukalia. Hadis Nah. sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang GP Kanada yang kemarin berlangsungnya di sana sih Minggu siang ya, tapi di sini Senin pagi yang jamnya tidak bersahabat itu. Dan memang harus ditemani dengan antangin, Indomie ataupun kopi hitam, teman-teman. Untungnya balapannya kalau menurutku pribadi ya, itu tidak boring, cukup seru karena ini nih lagi-lagi kita nggak bisa lepas dari Ferrari karena Ferrari adalah ketahanan konten gitu. Ibarat kalau di Twitter tuh biasanya kalau nggak MU nggak konten gitu kan. Gak makan. Nggak MU nggak makan gitu. Kalau di kita nggak Ferrari nggak makan. Dos. Karena nih agak ya sobat tifosi tahu sendiri lah ya bahwa langsung pakai dong topinya. Bahwa stratnya Ferrari itu cukup sering membagongkan gitu. Lebih banyak strategi yang membagongkan daripada strategi yang bagus gitu kan. Apalagi di hari Sabtunya Leclerc tuh udah minta untuk pit ganti ke soft. Dan dia pas melakukan outlap dia udah tahu nih bahwa tracknya tuh kering gitu. Nah, daripada dia nge-push lap, dia nyaranin mumpung belum hujan, gimana kalau kita ganti ban soft aja gitu. Sayangnya nih lewat Safi itu Ferrari menolak itu dan mereka akhirnya Leclerc akhirnya harus quali di Q2 itu dengan ban intermediate dan tidak bisa improve dan ujung-ujungnya dia start di P11 ya. Untungnya strategi di hari balapannya bagus. Mereka melakukan one pit stop strategi dan timingnya pas. Mereka waktu safety carnya siapa ya? Oh, si Logan ya. Safety carnya Logan kalau nggak salah kan. Iya, benar. Nah, itu mereka memilih untuk bukan Logan. Safety carnya Russell. Ferrari memilih untuk tidak masuk pit stop, tapi mereka memilih untuk golong dengan ban mediumnya dan surprisingly ban medium mereka bisa tahan 40 lap guys. Nice. Yang berujung mereka bisa naik banyak dan bisa bertahan dan akhirnya finish kita lihat hasil balap kita 4 dan 5. Nah, ini sebuah mega strat dari Ferrari. Nah, aku pengen nanya nih, kalau dari
teman kita tifosi 2 orang di sini, bagaimana komentarnya? Gimana ini Boleh. kita? Dari guru sejarah dulu deh. Aduh, kalau dari aku sendiri sih ini mengejutkan ya. Soalnya dari sebelum-sebelumnya itu juga kayak, bukan sebelumnya dari balapan sebelumnya, tapi dari sesi sebelumnya kayak dari FP, bukan FP, dari kualifikasi yang dijelasin sama Cang itu kan, memang bermasalah sih. Dan apa, pengen ditanya terus malah di cancel sama tim strategisnya sendiri. Nah gitu. Terus apalagi sampai Sainz itu harusnya itu start di posisi P8 dan ternyata kena penalti juga, akhirnya turun di posisi ke berapa ya, ke 11 ya kalau nggak salah, 10 atau 11 itu. Sainz Oh lupa, tuh pokoknya terus cara ya. spek. Ya, Sainz tuh 10. Sainz 10 ya, Iya. 10 terus lagi itu 11 kan. Nah itu yang bikin pusing ya sebenarnya, ngeliat ini harusnya sampai ganti gitu. Cuman pas balapan itu kemarin kaget loh. Ini cuma satu pit stop strategi doang dan Sainz pun juga melakukan apa pit stop itu juga masuk di P5, keluar di P5 juga gitu. Jadi kayak ini orang tuh band nih, mungkin kayak kesurupan apa ya, bisa apa nemu apa momen yang pas buat pit stop biar nggak turun posisinya gitu. Seperti gitu sih. Dan, ini sih mau baca buat di balapan selanjutnya itu di Austria, itu balapannya di Ferrari itu strateginya kayak gini aja gitu sih, kayak konsisten buat apa nemuin momen yang pas, masuk ya udah masuk gitu, pas waktunya ganti ban ya udah ganti ban gitu sih. Oke, Mas Guru. Ya, kalau dari aku sendiri jelas waktu race day terkejut ya. Terkejutnya karena waktu itu kan bilangnya ketika yang lain pit stop dan mereka enggak, waktu safety car, banyak yang menganggap ini antara gambling besar yang bakal berhasil atau fail gitu. Karena yang lain pakai ban baru, mereka tetap pakai ban lama dan medium gitu. Tapi ternyata entah mereka punya data apa atau murni feeling atau luck juga nggak tahu, bannya ternyata awet sampai 40 lap gitu. Saking nggak percayanya sama datanya Ferrari tuh, Mas Gur memasukkan faktor luck di situ ya. Ada faktor ya gimana ya? Feeling. Iya, selama ini mungkin mereka tuh kalau data bener ya, cuman kan bacanya kayak sering salah. Iya, iya. Nah itu Nah, kemarin itu works drivernya juga bisa menjaga pace dengan baik gitu kan. Jadi mereka pit stop pun tidak turun posisinya. Walaupun memang kelihatannya mereka kalau secara kenceng-kencengan sepintas kayaknya nggak kenceng gitu karena mereka nggak nyalip banyak ya. Mereka kan nyalip gara-gara yang lainnya. Mereka berada di depan karena yang lainnya pit gitu. Mereka literally nggak nyalip pembalap manapun sih, Mas. Nah, mereka naik karena pit stop kan berarti pit strategi kan. Nah, ya tapi balik lagi when it works, ya it works sih. Dan setelah balapan selesai juga kalau lihat dari banyak akun-akun yang analisis itu banyak yang bilang kemarin Ferrari di Kanada surprisingly secara pace cukup bagus. Kalau disamain sama Max enggak ya, tetap Max pace-nya OP. Tapi banyak yang nyamain pace-nya Ferrari sama Aston Martin-nya Alonso. Karena Stroll Iya. di belakang. Jadi jadi masih dihitung itu. Stroll tuh race pace-nya dia jarak hampir setengah detik lebih lambat daripada Alonso. Hampir 1 detik, Nah. sorry. hampir 1 detik tuh jauh. Terus kemarin waktu nonton sempet ya Cak ya, kita sempet diskusi gitu kan, apakah ini kembalinya Ferrari. Nah, balik lagi tunggu dulu, sebaiknya jangan gegabah. Kita lihat di Iya. balapan selanjutnya ya. Austria kan secara track lebih konvensional daripada Kanada. Iya. Di situ bakalan kelihatan lagi sih. Termasuk Aston Martin ya, karena Aston Martin kan bawa update gede. Mungkin kemarin di Kanada juga belum kelihatan maksimal karena layoutnya kan. Di Austria bisa jadi mereka lebih kencang. Iya. Dan bisa jadi menantang Max juga malah. Jadi Max nggak bosan-bosan amat gitu di depan. Kali ya ada yang mau ditambahkan tentang mega stratnya Ferrari? Bisa.
Kok bisa? Keajaiban dunia nomor berapa ini? Kok bisa? Kok bisa Ferrari gambling tapi berhasil? Ini keajaiban dunia nomor 8 kayaknya. Karena kata juga keajaiban dunia nomor 8 strategi Ferrari berhasil itu Ya, bisa sih. aku sih kalau kemarin terus ngelihat Iya, replay itu ya, diskusinya antara Safi dan Leclerc waktu SC itu kan eh Leclerc sempet Safi sempat bilang nggak usah box ketika Lando box atau box ketika Lando nggak box gitu kan. Tapi disampaikannya mau menjelang pit entry gitu. Nah, sebenarnya di situ tuh ada potensi untuk ngebadut karena si Safi nggak menyampaikan strategi itu dengan lebih tegas dan di waktu yang lebih awal gitu. Dan akhirnya call untuk nggak pit stop adalah balik lagi ke pembalap juga gitu. Karena salah satunya pembalap juga memutuskan untuk udahlah nggak usah pit stop dulu gitu. Terus salah satunya juga pas ada momen dimana Sainz itu sempat dibilang untuk switch thread itu apa ya? Aku belum sempat cari, cuman dia menyatakan di situ bahwa mobilnya terasa enak dan nggak perlu pit stop gitu. Memang sih bisa jadi ini track dependent ya, seperti yang dibilang Mas Gor. Justru kalau misalnya ngomongin Austria tahun lalu tuh dengan F175-nya itu mereka bagus race pace-nya. Nah, track kemarin itu suhunya cukup dingin. Kalau dibandingin sama Austria tahun kemarin, suhunya juga cukup dingin di Austria gitu. Jadi bisa jadi memang faktor suhu track tuh juga pengaruh di sini gitu. Kalau soal sidepodnya works menurutku nggak terlalu ya, karena kalau kita melihat bahwa sebenarnya update-nya Aston Martin dan Mercedes itu cenderung lebih works daripada Ferrari. Mercedes tuh kemarin cukup bisa nempel gapnya Max ya, walaupun memang Max ternyata sempat nabrak burung dan innalillahi untuk burungnya karena burungnya bangkai burungnya itu masih nyangkut di brake duct-nya Max. Nggak tahu ini apakah pengaruh ke gapnya yang nggak bisa bertambah atau enggak, tapi yang jelas Max masih juara aja kemarin gitu. Cuman aku sempat kaget ketika Mercedes ternyata masih bisa keep up pace-nya Max dan bisa cukup nahan Alonso gitu sampai pit stop kan. Baru akhirnya Alonso nyalip ketika sudah pit stop gitu. Itu cukup menarik upgrade-nya Mercedes, dan Aston Martin ini juga upgrade-nya lumayan oke, walaupun katanya memang bakal bawa upgrade besar lagi nanti di Austria dan Silverstone nih. Ini menarik lagi kalau misalnya setelah Silverstone Aston Martin bisa mendekat ke Red Bull ya. Karena Red Bull kemarin lewat Christian Horner katanya mereka sudah mau fokus ke mobil 2024. Ini yang menarik nih kayak. Iya. Red Bull sudah menamatkan 2023 sebelum mid season gitu. Summer break. Summer break gitu. Iya. Jai. Udah Terus- yakin ya. Ya. Nah, selain Red Bull menamatkan season ini sebelum tengah musim, Red Bull juga menamatkan rekor mereka dengan catatan 100 kemenangan. 100 kemenangan dalam berapa tahun tuh? Hore. 2009 sampai 2023, berarti 14 tahun ya. 14 tahun dengan 5 pembalap. Agak lucu sih. 100 kemenangan ini cuma kontribusinya cuma dari 5 pembalap ya. Dan paling banyak Max di angka 41, Leclerc 38, terus sisanya aku nggak terlalu apa. Loh, kok Leclerc? Kok Leclerc sih? Vettel. Wah, ini pertanda ini. Waduh, Ini Pertanda kan? Pertanda ini. masuk di posisi akankah Leclerc Soalnya, pindah ke Ya, Red Bull? mohon maaf nih, Bu Komisaris ternyata ngefans Leclerc ya. Untung bukan Lewis sih. Oh, Ya. Tapi yang menarik di sini adalah Red Bull tuh kemarin performanya bagus tuh. Mobilnya oke. Siapa yang meragukan RB19 gitu? Tapi pembalapnya cuma satu, men. Yang satu kemana? iya. Iya, kalau kita lihat lagi hasil balap ya. Nah, yang satu itu memang dia naiknya banyak sih.
dari P12, cuman ya balik lagi karena kalau diukur pakai standar menggunakan mobil RB19 ya dia jatuhnya mid. Dan dia nggak nyalip. Iya. Masa RB19 nyalip S23 aja struggling. Gimana ini konsepnya Ngebita? Dia setengah detik lebih Dia lambat harus- daripada Max loh. Nah, Makanya. terus dia juga ini sih apa? Dia juga bisa menang di Grand Prix gitu. Sebelum 3 balapan terakhir ini dia juga bisa menang dan sering nyalip juga. Cuman kenapa di 3 balapan terakhir ini betul nyalipnya banyak tapi dari belakang gitu kayak bukan belasan gitu. Kayak aneh gitu. Apalagi pakai mobil yang cenderung udah namatin musim 2023. Ya Apakah artinya ini memang banyak Cekonya yang turun Ceko? nggak sih? Mungkin lagi pusing mikirin ini kali, biaya lahiran. Anak keempat sih pusing sih itu. Terus Iya. nanti sekolahnya gimana? Ini cicilan sekolahnya pada gimana ini? Aduh. Daycare-nya gimana? Ya, Belum bapak-bapak dimarahin sih. Horner. ART ini bayar ART gimana nih gitu. Tapi menurut kalian apa sih sebenarnya yang terjadi pada Ceko sampai kemudian Max bilang bahwa jika bukan karena ada Max kemarin itu mereka nggak akan bisa mendapatkan kemenangan 100 di Kanada. Kalau menurutku fair point sih. Kayak sempet ditweetin juga ya di Sembalap. Kalau tanpa Max, Red Bull tuh cuma dapat 20 poin ya. Iya, dalam 3 Selama- balapan terakhir. Dan 3 balapan terakhir gitu kan. Dan memang 3 balapan terakhir juga kalau dilihat Ceko kualifikasinya mengecewakan. Terus ya balapannya emang nggak semengecewakan itu sih. Cuman balik lagi masalahnya dia tuh bawa RB19 gitu loh. Jadi ekspektasinya tuh tinggi. Iya. Kalau dia bawa AT04 sih nggak heran ya, apalagi drivernya Nick De Vries yang kemarin. Nick De Vries yang sekali lagi tidak dilihat oleh FIA, nggak tahu kenapa dia beruntung sekali loh. Oh iya ya, dia jadi kayak anak kesayangan FIA nggak sih? Dia 2 kali loh, harusnya kena penalti nggak sih? Dua kali nggak? sama Australia kan kalau nggak salah. Miami ya, benar. Miami. Benar. Yang kemarin tuh, oh iya bener. Kemarin kan dia mau overtake lock up menghalangi Nico Hülkenberg Oh untuk iya. belok. Magnussen apa Nico ya? Magnussen ya? Magnussen. Ya. Terus malah mereka kopdar di area run off. Goblok. Benar. Oh Iya, iya ya benar. bener. Kok bisa nggak kena ya? Lucu kan? Malah Loris nih yang kena gitu. Nah, Norris dengan alasan unsportsmanlike, kayak anjir apaan anjir, unsportsmanlike tuh Nah. ngukurnya tuh gimana Kalau gitu kata loh. aku harusnya, Itu kenapa sih? kalau kata aku harusnya Sorry. Nggak sih, nggak jelas. Lando itu kena penalti karena dia terlalu jauh dengan delta dia saat safety car. Jadi kan mereka depan-depanan tuh, Lando dan Piastri waktu safety car. Nah, dia itu terlalu melambat, dinilai terlalu melambat untuk menjaga jarak dengan Piastri agar mereka bisa double stack. Yang mana argumennya Lando dan tim McLaren adalah itu tuh masih di angka delta yang sama kayak biasa orang lain lakukan gitu loh. Tapi kenapa terus dia kena? Makanya dia sendiri bilang kan kalau gua kena untuk alasan ini, harusnya driver-driver yang lain juga selama ini ketika safety car kena gitu. Iya. Iya. Ya hari-hari FIA. Suka nggak konsisten apa ya itu? FIA itu kayak inconsistent gitu. jadi gimana ya? FIA itu harus membedakan antara racing incident sama unsportsman like kayak Iya. yang kemarin Lando Norris bilang gitu. Mana yang insiden itu beneran gak sengaja, emang beneran ya gimana ya? Emang itu kayak dua-duanya unlucky gitu. Terus sama yang satunya lagi itu emang sengaja buat take off lawannya biar nggak bisa bertarung di posisi depan gitu. Misalkan lagi posisi pertama sama dua gitu.
yang kedua di take out guard gitu, sengaja kayak gitulah. Ini tuh bisa dibedakan sih. Jadi nggak kayak apa di karang lah. Wah ini tuh enaknya penalti aja gitu ya, udah penalti. Enaknya Kayak penalti. gitu. Mengarang bebas gitu ya. Ini kayaknya harus Iya, ada mengarang kita bebas. penalti nih gitu kan. Biar seru penalti aja. Siapa di samping mungkin kayak gitu. Biar seru. Duh, kata lucu tuh. Ya, menarik sih karena pemberian penalti Ferrari itu Ferrari pemberian penalti, ya Allah, di kepalaku kayaknya Ferrari mulu nih gara-gara lagi fokus pengen ngumpulin poin apa ngisi bensin di Shell biar dapat diecastnya Ferrari nih. Tolong dong, bisa Bisa. dong Shell Tolong dong. dong. Ini Rich. top Shell. Activation Top-nya luar Shell-nya biasa dong. Anda. Assalamualaikum Shell, kami masih kosong kebetulan untuk sponsor Rich, bisa kali. Reach kita lumayan gede loh di Twitter dari kemarin loh. Kita Assalamualaikum upin Shell terus Indonesia, loh. bisa kali. Iya. Kosong nih. Cuman ya itu ya. Ini loh. Yang Ini loh sih. yang lucu adalah Lando itu kan sempat diinvestigasi karena unsafe release kan pas pits. Terus kemudian Lewis juga lolos dari situ. Terus kayak ya udah. Terus selain itu ya yang sebenarnya balapan kemarin tuh seru karena lagi-lagi yang sempat aku bahas di beberapa GP sebelumnya, balapan cenderung boring ketika semua tim melakukan pit strategi yang mirip, yang serupa, dimana semua akhir-akhir ini pembalap tuh cuma melakukan satu kali pit kecuali Spanyol dan kemarin ini di Kanada yang mana mereka strateginya beda-beda gitu. Dan momen-momen ini sebenarnya yang bikin balapan tuh seru gitu, nggak cuma overtake-nya doang gitu. Karena kita tuh akan nunggu nih Ferrari works atau enggak sih gitu. Ini yakin nih bannya masih bisa bertahan untuk golong gitu. Dan ternyata bisa sampai 40 tuh. Padahal catatan tire degradation mereka kan luar biasa ya. Iya. Luar biasa buruk. Walaupun kemarin akan lebih seru lagi kalau misalnya Checo tuh bisa ngejar. Padahal gapnya Ya, cuma 4 benar. detik di belakang Sainz. Dengan Checo ban medium. Bener. Dan nggak Iya, bisa ngejar Ferrari dengan ban hard. Aneh. Cuman ya itu sih, Setuju kalau balik lagi ke Lando, dia cukup pantas kita kasih nilai. Kayaknya balapan kita langsung ke rapor aja kali ya. Boleh. Iya. Bahwa Lando ini cukup bagus ya. Secara poin kita nilai karena dia melakukan overtake yang berkali-kali bagus gitu. Iya benar. Di hairpin tuh dia bisa kayak dive bomb tapi rapi gitu. Bener. Bedanya ini nih, Lando dive bomb dapat, sementara De Vries kemarin yang kejadian sama Magnussen, itu kan dia mau dive bomb tapi nggak dapet, mobilnya kentang ya kan. Terus dia nggak bisa masukin mobilnya, akhirnya dia jadi apa ya? Jadi menghalangi Magnussen kan sebenarnya. Untung Magnussen nggak belok ke kanan waktu itu. Kalau belok ke kanan mesti nabrak gitu. Bubar. Magnussen yang kena penalti. Kan tae juga itu De Vries tuh membahayakan tuh kemarin tuh, nggak bisa ngira-ngira kemampuan mobilnya gitu. Nih gue dive bomb dapet nggak ya, ternyata nggak dapet dan dia buangnya ke kiri. Untung nggak ada accident gitu. Dan gimana sorry? Dan kalau ngomongin balapan kemarin, dua driver yang bikin seru adalah ya ini sih yang di peringkat 4 dan 5 sih kalau menurutku pribadi ya. Kemarin Albon sama Norris emang top sih, jempolan sih. Albon dengan mobil Williams bisa parkir bis lama banget gitu. Jadi masinis lama banget loh itu. Bener. Dan kayak wah gila nih Albon pakai Williams bisa bertahan lama gitu. Norris juga walaupun secara posisi finish nggak tinggi, cuman dia berulang kali bisa nyalip gitu kan, pit balik ke belakang nyalip lagi ke depan, pit balik ke belakang nyalip lagi ke depan. Jadi top sih. Norris emang kalau misalnya jadi
istilahnya pembalap nomor 1 di McLaren pantas sih. Ya. Karena emang secara skill dia tuh sebenarnya ada banget. Tapi kalau misalnya dia ditempatin, ini cukup anget nih. Kalau dia ditempatin di Red Bull, menantang Max dengan mobil yang sama, menurut kalian bisa nggak Lando melawan Max, menyamai Max? Belum. Belum. Nah, monggo yang lain. Kalau aku sih menurutku belum sih. Jadi kayak dibuktikan dari Lando Norris sempat pole position di GP Rusia tahun berapa itu? 2019 2020 aku lupa. Nah itu dia itu eh, secara teknis sih emang bagus, cuman secara untuk mental masih kurang. Apalagi dari kemarin itu pas di GP Rusia itu, dulu itu di GP Rusia juga kayak dikejar sama Hamilton juga kayak kelabakan gitu. Sampai dia salah strategi juga kayak gitu. Dan kayak nggak bisa mengantarkan dari pole ke juara juga kayak gitu. Itu sih yang bikin masih Lando itu butuh waktu lagi biar setara sama Verstappen, dengan catatan kalau mobilnya sama gitu, unequal machinery lah istilahnya. Kalau Iya. yang lain ini lebih ngejar sih Alonso udah punya pengalaman kayak gitu, atau Russell lebih punya pengalaman lagi sih, cuman lebih diasah lagi sih untuk Russell itu. Kadang sering bikin pengalaman apa nggak pengalaman sih, kayak bikin apa ya, kesalahan-kesalahan kecil gitu yang membuat dia kayak kehilangan cap atau dia nabrak tembok kayak gitu ya. Kayak kemarin itu yang sampai dia nabrak tembok dan ngepit, bannya diambil sama kru-nya Ferrari gitu. Copot itu bannya. Cuman emang salut Iya sih. copot gitu. Mobilnya Mercedes tuh nggak yang terus langsung rusak gitu loh. Gila loh itu, Benar. nabrak tembok kayak gitu biasanya suspensi langsung patah loh. Iya juga. Bener-bener. Terus ya Dan dia Kapan? bisa sempat recovery kan sebelum sempat akhirnya recovery di DNF. sampai akhirnya DNF gitu. Ya kalau Lando sih ya belum di saat yang tepat untuk menantang Max ya kalau menurutku. Karena bagaimanapun memang mental juara ini yang nggak semua pembalap punya gitu. Ceko aja yang digadang-gadang awal musim bisa menantang Max, sekarang hilang juga. Ya itu. Hilang Saya dan langsung 3 balapan sekali. iya. Terus kalau ngomongin Stroll kemarin, Stroll juga cukup hilang ya dengan mobil yang cukup kenceng gitu Bukan kan. cukup, emang hilang. Ya, terus ya Albon patut kita kasih standing ovation karena ya ini bukan Monza ya. Yang mana Monza tuh kayak ya udah lurus chicken, belok kanan, chicken, belok kanan lagi, lurus gitu kan. Kalau ini kan masih ada sedikit lurusannya nggak sepanjang Monza gitu. Jadi walaupun dia mobil Williams tuh terkenal kencang di lurusan, tapi tetap aja sih salut untuk dia bisa markirin mobilnya di tempat yang tepat di waktu yang tepat gitu. Nah terus kalau kita lanjut ke pembalap dengan nilai cukup jelek di bawahnya, kita bisa melihat Yuki Tsunoda untuk pertama kalinya di luar 10 besar rapor kita. Terus kemudian Hülkenberg yang kemarin sempat start di P5 tapi sayangnya turun. Emang Haas respect-nya nggak bisa diharapkan ya, jadi kayak ya udah nggak usah berharap terlalu banyak gitu. Terus Gasly juga hilang setelah kualinya bubar dihalangi Sainz. Terus Bottas kemarin cukup oke walaupun nggak oke banget. Nah ini Perez nih yang kayaknya mesti di rukiah dia tuh, kayak tato hilang gitu, kuali jelek, kemudian balapan jelek gitu. Wes lah Red Bull sak pembalap aja lah sampai akhir musim beres gue. Tetap WDC juga kayaknya ya. Tetap WDC tetap ya. BCC. Tetap WCC. Iya. Bener. Poinnya 25 gitu ya, sepertinya sih cukup ya. Tengah musim mau ganti Daniel Ricciardo nggak ada masalah, soalnya paling nggak ada perubahan juga kan. Bener. WCC pasti ditutup di Silverstone kayaknya. Cepet juga kalau Silverstone pak, Oh, bukannya Austria. kecepatan lagi dong, mohon maaf. Lebih cepat Iya. lagi. Nah ini
Terus kemudian kita sedikit ngomongin De Vries dan Sargent ya. Sargent kemarin mesti DNF. Terus kemudian De Aduh. Vries berusaha nyalip di tikungan 2 tapi malah jadi kasih kesempatan Russell untuk double overtake kan. Mm. Sok galak tapi nggak pas gitu loh De Vries gitu. Kayak dia tuh ada sesuatu yang pengen dibuktikan, ya memang harus dibuktikan sih, cuman malah jadi fail gitu. Nah yang aku jadi pengen penasaran adalah Mick Schumacher kemarin tuh sempat ngehin gitu, dia siap jika dipanggil di tengah musim nanti pindah untuk membalap lagi di tahun depan gitu. Pertanyaannya adalah yang diganti adalah De Vries atau Sargent. Ting 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 ting. Gitu. Dari oke, sorry. Kalau dari aku, paling diganti sih Sargent sih. Soalnya kalau melihat dari usernya sama-sama Mercedes dan dia lagi di Mercedes gitu. Sargent juga nggak terlalu bagus sih. Performanya. Bukan nggak terlalu lagi mas, Ya nggak kelihatan sih. emang nggak bagus aja. Ya gitu sih, menurutku kayak emang harus dikasih itu Sargent. Kalau dipertani terus buat Williams malah lebih bikin rugi gitu. Penting cari pengalaman, cari pembalap yang punya pengalaman buat yang bisa yang bisa cari poin lah gitu. Pengalaman Mobil ngerusakin yang seadanya gitu. mobil maksudnya. Nah, rusakin juga kalau pengen rugi sekalian lah. Rugi-rugi sekalian gitu ya. Iya. Iya, Iya. iya. Mas Gor, tebak-tebak berhadiah. Sama sih. Kemungkinan besar Sargent ya kalau gini terus ya. Walaupun Sargent itu pembalap Amerika dan membawa masa dari Amerika mungkin. Tapi kalau buat secara performa dia di Williams kan kurang ya. Sementara ada Mick di bawah bimbingan Bapak Toto. Ada kemungkinan memang menggantikan posisi dia di Williams yang mana itu tim konsumernya Mercedes. Ya kalau secara skill aku nggak tahu ya, karena Sargent tuh walaupun nggak bagus-bagus amat tapi juga dia nggak ngerusak amat gitu kalau dibandingin sama Mick di Haas waktu itu gitu kan. Lebih kayak Latifi. Lebih kayak Latifi bener. Pelan aja gitu. Betul. Kak Lia? Siapa ya kira-kira? Kataku malah De Vries duluan. Menarik. Kenapa tuh? Ya, dengan standarnya Pak Haji Helmut Marko yang sangat-sangat kita ketahui sangat-sangat ketat, bisa aja nanti tiba-tiba tengah musim De Vries yang ditarik dan yang gantiin mungkin bisa ngambil Lawson dari Super Formula, cuma mungkin untuk kayak Iwasa or anak-anak Red Bull Junior lainnya mungkin pada fokus dulu di kompetisi feeder kali ya, mungkin. Menurutku mungkin kayaknya kemungkinan De Vries akan digantiin Lawson menurutku ya kayaknya. Belum tentu benar, tolong jangan di cancel please. Wah, habis ini di cancel nih. Waduh. Ya IG-nya ini. Jangan. Ya ngomongin cancel, Jahat. kayaknya sepertinya kita sudahi dulu pembicaraan tentang F1. Apakah teman-teman masih ada yang mau disampaikan? Enggak sih, aku penasaran sama GP Austria buat ngelihat. Ya. Ferrari bisa lanjut nggak nih tren bagusnya atau ya udah Ferrari aja. Iya itu. Ya. Cuma penasaran sih sama Aston Martin bisa ngelawan Red Bull atau enggak. Katanya sih upgrade besar sih. Nggak tahu itu hasil besar atau enggak. Sama topatnya Stroll dikasih mobil bagus, hasilnya kayak gitu terus. Ya, Stroll awal musim kelihatan oke ya untuk bisa ngimbangin Alonso, tapi semakin kesini semakin ya agak kurang sih. Atau malah Leclerc udah tahun depan pindah ke Aston Martin aja.
Nah, itu menarik. Menarik Boleh tuh. sekali, Bung. Menarik. Menarik loh. Dengan Ganti- paket gantiin. Siapa yang diganti tapi? Stroll. masalahnya Stroll tuh bapaknya ya. Lah, itu dia. Ya masa Eh, anaknya di cancel sama bapaknya sendiri kan lucu juga. agak Ya, kalau dilematis. Alonso Tapi kalau Ah, Alonso agak- nggak mungkin. Alonso yang Nggak mungkin. ngebantu perkembangan AMR 23 juga. Atau persiapan buat AMR 24 nanti. Iya, dan dia proven 2 kali juara dunia, men. Iya, bener. ya 4 kali. 4 kali ya 2 kalau kalinya di dihitung. WC. Nah, wah, track recordnya bagus wes Alonso gitu. Dibandingin Leclerc ya, sorry nih. Alah Leclerc aja kemarin dibanding-bandingin sama Giovinazzi. Bu, Eh, apa tuh? Ya. iya, Giovinazzi udah menang lemang. eh. Dia belum dapat apa-apa. Ya, oke. Marcus Ericsson menang ini Indy Madrid. Nah, Nah, ngomong-ngomong cancel nih guys. Di jadwal resminya Formula E ternyata ada yang di cancel. Apa tuh yang di cancel adalah double headernya Jakarta Ipri. Karena tahun depan Jakarta Ipri cuma tinggal 1 hari, nggak 2 hari lagi kayak kemarin di bulan Juni ini. Nah, terus kenapa kemudian kita tahu-tahu cuma bertiga? Karena guru sejarah kita di cancel oleh Bu Komisaris. Jadi terpaksa harus tinggal sisa bertiga nih. Nah, yuk boleh kalian inilah. nih sebagai ahli FE-nya Sembalap nih. Kira-kira kenapa sih Jakarta Ipri di cancel nggak double header lagi? kayaknya kalau di cancel agak gimana ya gitu. Lebih ke kayaknya ada pikiran yang berubah di antara panitia gitu. Kayak on serious note, sepertinya kenapa balik lagi ke single header adalah karena mungkin salah satu pertimbangannya cuaca, karena ya kita tahu sendiri cuaca Ancol panasnya kayak gila. Aku ngebayangin ini kayak ini nggak kebayang sih sepanas apa di Ancol, belum lagi apa ya, itu kayak cuaca panas kan akan mempengaruhi mungkin ada pengaruh dengan baterainya juga atau semacamnya, bisa dia banyak faktor sih, tapi menurutku faktor paling utama adalah cuaca, dan itu cuaca kan yang paling benar-benar dirasa banget sama entah itu sama pembalap, entah itu sama tim atau kru FE yang lainnya. Mungkin salah satu faktor yang paling gede itu menurutku adalah cuaca yang panas, tapi mungkin kenapa jadi cuma sehari, karena akan ada night race. Night race. Maksudnya apakah dalam sehari 2 balapan apa gimana? Enggak, jadi sehari itu tetap balapan, tapi balapannya malam, jadi kayak di Diria mungkin akan mencoba kayak di Diria untuk balapan di malam hari. Ya kalau misalnya balapan di malam hari kan double header juga nggak masalah. Nah itu kira-kira ada pertimbangan apa lagi ya, mungkin penjualan tiket yang mungkin ekspektasinya kan ramai kayak tahun kemarin, tapi ternyata yang tahun ini mungkin penjualan tiketnya kurang atau gimana, atau mungkin untuk double header bayarannya kurang banyak, Atau faktor lebih Jakarta banyak tahun depan pengeluaran bakal ada kalau double pemilu kali ya. header, jadi mending single. Mungkin bisa jadi sih faktornya karena ada pemilu juga, tapi aku nggak tahu itu apakah akan berdampak langsung apa enggak. Oke. Kalau menurutku ya, aku nggak ngerti politik juga sih, jadi itulah ceritanya. Ya, apapun itu siap-siapin Tapi duit kalian mungkin untuk yang nonton ini FE. yang perlu diperhatiin kali ya. Apa tuh? Ya tolong, yuk, tolong. Mungkin kalau aku yang harus jaga diperhatiin adalah nantinya ketemuan malam, berarti kan akan perlu apa sih, kayak post race, kayak jadi kalau FE kan ada kayak acara konsernya gitu, berarti harus mikirin nih siapa artis yang bakal
kayak nge-hypein si konsernya lah gitu supaya biar ada nilai jual, tetap ada nilai jualnya juga menurutku sih itu. Sama mungkin pengaturan untuk pulangnya karena kan malam. Kalau Hmm. malam kan pasti akan orang pada pengen cepet pulang, pengen cepet istirahat lah. Mungkin dari shuttle dan dari pihak shuttle di sini atau dari penonton juga bisa lebih tertib untuk ngantri karena ya semua juga capek, semua cuma cepet pulang tapi ya kalau minta diatur tolong tertib, tolong shuttle di sini dibanyakin karena banyak dapat cerita dari teman-teman yang nonton kemarin shuttle bisnya mungkin kurang dan banyak penonton yang kurang tertib lah untuk antriannya paling gitu Hmm. sih. Ya. Paling kalau tapi kayaknya dari aku udah itu aja mungkin. Ya, Mungkin kalau Jakarta tuh channel tahun atau depan di masih ada 18 tambahan. Juni ya. Enggak, 8, bukan 8 18. Juni ya. Oke. Mas Gor, 8, bukan soal 18. FA ada 8 komentar? Juni itu Sabtu. Eh, apa namanya? Ya anu sih. Walaupun aku jujur aja bukan bukan penggila FA gitu, cuman ketika dari tadinya double header terus balik lagi jadi single header ya ada sedikit anu sih. Ada sedikit perasaan, wah kenapa ya gitu kan. Kenapa kita balik lagi ke cuman Hmm. sekali. Tapi ya balik lagi mungkin secara teknis juga memang kalau dibuat double header dengan cuaca Ancol yang relatif ekstrim panasnya bisa mengganggu buat mobil dan drivernya juga. Ya. Terus secara keamanan bisa jadi karena 2024, siapa tahu itu juga ada faktor itu di situ. Dan balik lagi, ya pokoknya mau sekali kayak mau 2 kali, harapannya supaya penyelenggaraannya lebih bagus lah. Setiap tahun tuh meningkat gitu. Minimal kalaupun cuman sekali tapi bisa kali sirkuitnya nggak seberdebu kemarin misalnya gitu kan. Oh iya, itu juga sirkuitnya itu. Terus buat penjemputan dan lain-lainnya lebih beres ya, anu lah, seperti Ferrari di Kanada, clean race aja lah. Itu aja Benar, sih. benar, benar. Ya, sebenarnya paling penting adalah sirkuit nggak berdebu tuh paling penting sih. Kalau menurutku untuk Betul. Jakarta tahun depan sih. Karena ya soal rame enggaknya kan musiman ya. Terus Hmm. kalau sirkuit berdebu tuh nanti pasti akan mempengaruhi hasil balapan juga. Nah, betul. Ya, begitulah kira-kira FA di Jakarta tahun depan. Siapin duit kalian untuk nonton FA di bulan Juni tanggal 8. Nah, kita sedikit ngomongin MotoGP overview kemarin ada di Sandring ya. Sandring tuh di Jerman di mana tikungannya cukup banyak dengan lurusan yang cuma 700 meter. Dan itu treknya dulu tuh treknya Honda banget. Honda atau ya Yamaha lah. Dan Max lagi. Marquez tuh udah menang di situ 11 kali kalau nggak salah kan. Terus kemarin dia losor 5 kali, nggak bisa balapan, di engkel kanannya bahkan bengkak gitu kan. Sedangkan nih Ducati yang dikenal nggak bisa belok nih zaman dulu nih, sekarang Ducati bisa menguasai Sandring gitu. Nah, cuman kemarin seru sih antara Ducati dengan Ducati satelit ya, Pramac dan Prema itu cukup ketat di depan antara Jorge Martin dan siapa? Pecco Bagnaia itu cukup dekat dan sempat senggolan di tikungan terakhir mau menjelang last lap dan bikin balapannya ketat banget. Cuman ya emang ya ini Ducati GP sih tahun ini udah kayaknya sama dengan kasusnya di F1, Red Bull menamatkan musim ini dan untuk musim ini Ducati juga menamatkan musim dengan lebih cepat gitu. Tinggal pembalap Ducati mana yang juara dunia di akhir musim gitu. Mas Gar Selisih poinnya jauh nggak sih, Cak? deket-deket sih. Deket-deket ya. Iya. Tapi sesama pembalap Ducati aja gitu. Ya tinggal Ducati yang mana gitu yang juara gitu. Ibarat Iya, kata iya. kalau mungkin nanti AF Corse mau masuk ke F1 terus bikin tim sendiri gitu, bisa jadi Scuderia Ferrari lawan Ferrari AF Corse, menang AF Corse gitu. Bisa ya, ada kemungkinan itu ya. Iya. Ada. Terus ada ya ini menarik juga sih karena
kemarin Marquez tuh kan juga sempat mengirimkan sinyal kemarahan dia kepada ini ya Honda ya, dan kalau Honda di F1 tuh kenceng gitu kan. Kalau Honda di MotoGP tuh cukup lambat gitu. Bukan cukup lambat developmentnya gitu, karena developmentnya tuh nggak jalan, praktis nggak jalan. Dimana Ducati tuh bisa ngembangin motor yang sekencang itu dan bisa diajak nikung gitu, sedangkan Honda enggak gitu. Dan yang jadi menarik adalah tahun depan nih Marquez akan kemana dengan hubungan yang tidak cukup baik, menurutku tidak cukup baik untuk akhir-akhir ini dengan Honda. Terus kemudian kontrak dia tinggal sampai 2024 akhir. Ini menjadi pertanyaan menarik. Iya. Di mana dia nggak mungkin masuk Ducati kan? Kenapa enggak? Karena bosnya Ducati aku nggak hafal namanya siapa itu. Maaf ya guys, tolong jangan di cancel. Tolong jangan di gatekeeping ya. Intinya Ducati tuh nggak akan mau nerima Marquez, karena dia tuh untuk Italia itu musuh besar lah. Karena dulu pernah clash sama Valentino Rossi salah satunya. Yes. Tapi ada sentimen kenegaraan itu yang membuat Ducati terus kemudian nggak mau nerima Marquez sama sekali. Oke, ke KTM kalau gitu. Nah, KTM nih menarik nih, karena Pedro Acosta, pembalap Moto2 tahun ini, tahun depan dia akan naik ke MotoGP. Yang mana Pedro Acosta ini kencang guys. Iya, benar. Pedro Acosta tuh kayak siapa ya, kalau di F2 sekarang nggak ada sih yang menurutku sekencang itu gitu. Kalau Colapinto di F3 kan. Ya pedigree lah gitulah Pedro Acosta di KTM, dan dia sudah mengaktifkan klausul bahwa dia akan naik ke MotoGP tahun depan. Nah, itu aja sekilas MotoGP di Sandring kemarin, dan besok mereka akan balapan di Assen, Belanda. Ya, Mas Gor, Kak Ali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcast jangan lupa. kali ini? Oh Minggu iya. ini juga ada Portland. Oh ya, Balapannya hari Spa ya? Minggu jam 7 pagi. Apa? 6 Hours of Spa juga ada. 420. Ipri. 6 Hours of Spa tuh kapan sih? Portland Ipri. Portland. Oh, Portland EP. Tempat baru. Terus ada juga 24 hour spa, 6 hour spa. WC. Ada WC, ada Ipri, ada Asen berarti ya? Ada Asen. Asen tuh minggu ini bukan sih? Lupa. Itulah. Oke, dan juga jangan lupa bahwa kita merayakan kemenangan 100 Red Bull dengan Open PO kaos spesial nih. Jadi buat teman-teman fans Red Bull nih, yuk dipesan. Nggak usah sayang duit. Sobat-sobat cuma waktu. Ini kita buka sengaja pas di tanggal-tanggal gajian. Jadi buat teman-teman Red Bull bisa langsung cus DM ke Kak Alia, nomornya udah tertera, dan langsung aja tanya-tanya, langsung aja pesen. Kita buka sampai di akhir Juni. Oke, sepertinya podcast episode ke-42 ini cukup sekian, dan sampai jumpa di episode berikutnya, episode 43. Oh ya, di episode 44 kita ada puja-puji Lewis Hamilton. Siap. Oke, thank you guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan sudah menemani kami selama 1,5 tahun, dan seperti biasa kami mengucapkan Cus nge. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole paddock. I will miss this place.